warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 yaitu titrasi asam basa. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari adanya reaksi penetralan, yaitu reaksi antara asam dan basa, lalu oksida asam ditambah basa, begitu juga oksida basa ditambah asam. Berikut ini kita akan mempelajari titrasi asam basa. Titrasi itu adalah teknik analisis untuk menentukan konsentrasi suatu larutan asam dan basa, dan reaksi ini terjadi pada reaksi netralisasi atau penetralan asam basa, yaitu reaksi antara asam ditambah basa, diingat lagi, menghasilkan garam ditambah air. Pada titrasi ada beberapa istilah yang harus diingat. Yang pertama, larutan standar atau disebut titran merupakan larutan yang konsentrasinya sudah diketahui. Dalam praktikum, larutan ini diletakkan dalam buret. Kemudian ada yang disebut titrat. Titrat itu adalah larutan yang akan dicari konsentrasinya. Jika dalam praktikum, larutan ini diletakkan dalam Erlenmeyer. Kemudian terdapat istilah titik ekivalen, yaitu titik di mana asam dan basa tepat bereaksi, dan bisa dikatakan mol asam sama dengan mol basa pada titik tersebut. Kemudian ada istilah lagi titik akhir reaksi, adalah saat di mana indikatornya berubah warna. Indikator itu adalah alat pengukur besarnya pH suatu larutan. Misalnya yang kita kenal, indikator itu adalah kertas lakmus, lalu larutan phenolphthalein atau disingkat PP, juga ada kertas indikator. Pada titrasi, rumus yang digunakan adalah A dikali MA dikali VA sama dengan B dikali MB dikali VB. Keterangannya adalah A itu adalah valensi asam atau jumlah ion H+. Misalnya ada HCl, itu H-nya 1, berarti nanti valensinya 1. H2SO4, itu H-nya ada 2, berarti valensinya 2. Lalu misalnya H3PO4, nanti valensinya adalah 3, karena jumlah H-nya adalah 3. Lalu Ma itu adalah konsentrasi asam, satuannya adalah M atau molar. Va itu adalah volume larutan asam, bisa dalam satuan mililiter, bisa juga dalam satuan liter. B itu artinya valensi basa. Ingat lagi bahwa basa itu selalu ada ion OH-. Jadi valensinya itu adalah jumlah ion OH-. Misalnya ada NaOH, berarti OH-nya 1. Jadi valensinya adalah 1. Lalu misalnya ada Ba dalam kurung OH-nya 2, berarti valensinya adalah 2 karena jumlah OH-nya ada 2. Kemudian Mb artinya konsentrasi basa, satuannya juga molaritas atau disingkat M. Dan Vb itu volume larutan basa, bisa dalam satuan
mililiter atau liter. Dan satuan ini harus diseragamkan antara asam dengan basa. Kalau mililiter berarti basanya juga harus mililiter. Jika asamnya liter volumenya, maka basanya juga harus dalam satuan liter. Kita lihat contoh soal yang pertama. Terdapat asam sulfat sebanyak 30 ml dititrasi dengan natrium hidroksida 0,2 m dan ternyata memerlukan volume NaOH sebanyak 20 ml. Kita diminta menentukan konsentrasi asam sulfat. Ingat lagi, asam sulfat itu adalah rumusnya H2SO4. Sedangkan NaOH itu natrium hidroksida, rumusnya NaOH. Kita masukkan rumus titrasinya, A dikali Ma dikali Va harus sama dengan B dikali MB dikali VB. Kita masukkan angka-angkanya. A-nya itu adalah valensi asam. Ini H-nya ada 2, berarti 2 dikali M asam itu adalah konsentrasi asam. Ini adalah yang ditanya. Berarti tetap kita tuliskan Ma. Lalu Va berarti volume asam. Asam sulfat adalah 30 ml. Kita masukkan angkanya 30. Lalu basanya, perhatikan NaOH. OH-nya hanya 1, berarti 1 dikali MB, konsentrasi basa. Basanya adalah 0,2 M. Dimasukkan angka 0,2. Lalu volume basa, yaitu volume NaOH adalah 20 ml. Kita kalikan 2 dikali 30, ini adalah 60. Lalu Ma-nya yang ditanya sama dengan ini 1 dikali 0,2 dikali 20, hasilnya adalah 4. Berarti mencari Ma itu adalah 4 dibagi 60. Didapat hasilnya 0,067. Satuannya adalah M. Jadi konsentrasi asam sulfat pada soal ini adalah 0,067 M. Kita lanjutkan membahas soal yang kedua. Pada soal yang kedua terdapat sampel barium hidroksida atau BaOH2 kali sebanyak 25 ml dititrasi oleh 100 ml asam klorida atau HCl 0,1 m. Yang ditanyakan adalah berapakah konsentrasi barium hidroksida tersebut. Asamnya di sini adalah asam klorida atau HCl. Sedangkan basanya adalah BaOH2 kali. Kita tuliskan rumus titrasinya, yaitu A dikali Ma dikali Va harus sama dengan B dikali MB dikali VB. Kita masukkan angkanya. A itu tadi adalah valensi asam, di sini H-nya 1, berarti 1 dikali Ma. Ma itu adalah konsentrasi asam. Asam kloridanya 0,1 m, jadi dimasukkan angkanya 0,1 lalu dikalikan volume asam. Di sini ada 100 ml. Sama dengan B itu adalah valensi basa. Jumlah OH-nya ada 2. Berarti 2 dikalikan dengan
MB, ini yang ditanya, konsentrasi BaOH 2 kali. Jadi kita tuliskan tetap MB lalu dikali VB, volume basa diketahui 25 ml. Ini dikalikan 0,1 dikalikan 100 hasilnya 10 sama dengan ini dikalikan 2 dikali 25 adalah 50 lalu dikali MB. Maka didapat hasilnya MB sama dengan 10 dibagi 50. Hasilnya adalah 0,2 satuannya M. Selanjutnya contoh soal nomor 3, kita diminta menentukan jumlah ion H+ yang dibutuhkan untuk menetralkan 200 ml larutan KOH atau kalium hidroksida 0,4 M. Pada reaksi netralisasi, jumlah mol asam itu akan sama dengan jumlah mol basa. Kemudian asamnya di sini belum diketahui, kita tuliskan mol H+. Asamnya dilambangkan dengan H+, itu akan sama dengan mol basa. Mol basa itu rumusnya adalah M dikali dengan V. Jadi kita masukkan di sini adalah M basa dikalikan dengan volume basa. Didapat hasilnya mol H+ sama dengan M basa berarti M KOH 0,4 dikalikan dengan volumenya yaitu 200 ml. Maka hasilnya mol H+ adalah 80, satuannya adalah mol. Selanjutnya adalah contoh soal yang keempat. Terdapat data titrasi larutan asam asetat dengan larutan magnesium hidroksida 0,1 M. Berikut ini di dalam tabel adalah data 3 kali percobaan. Ada percobaan 1, 2, dan 3. Volume asam asetat atau CH3COOH-nya tetap, yaitu 50 ml. Sedangkan volume magnesium hidroksida atau MgOH 2 kali itu berbeda-beda. Ada yang 21 mili, 19 ml, dan 20 ml. Yang ditanyakan adalah besarnya konsentrasi asam asetat atau CH3COOH. Langkah pertama, kita cari dulu volume rata-rata dari MgOH ini. Jadi dari 3 kali percobaan didapat volume MgOH-nya, MgOH 2 kali itu di rata-rata. Ditambahkan semua 21 ditambah 19 ditambah 20 lalu dibagi 3. Maka akan didapat volumenya rata-rata adalah 20 ml. Kemudian dimasukkan rumus titrasi, yaitu yang asamnya adalah CH3COOH, lalu basanya adalah MgOH 2 kali. Rumusnya adalah A dikali Ma dikali volume A atau asam sama dengan B dikali Mb dikali volume B atau basa. Dimasukkan valensinya A. CH3COOH yang dihitung H-nya, ion H-nya adalah yang terlepas nanti yang di belakang. Jadi hanya 1 ion H+,
A-nya diganti 1, lalu dikali MA. MA itu yang ditanya, konsentrasi asam asetat, berarti lambangnya tetap MA, dikali volume asam asetat, itu tidak berubah, semua tetap 50 ml, sama dengan B itu adalah valensi. Jumlah OH- adalah 2, lalu dikali MB, konsentrasi magnesium hidroksida dalam soal adalah 0,1. Lalu dikali dengan volume basa, diambil yang rata-rata. Yang tadi telah dihitung didapat 20. Ini jika dikalikan maka didapat 50 MA sama dengan 2 dikali 0,1 dikali 20, hasilnya adalah 4, maka didapat MA sebesar 4 dibagi 50 sama dengan 0,08 satuannya M. Inilah besarnya konsentrasi asam asetat. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang titrasi asam basa telah selesai. Berikut ini terdapat 2 latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama, data titrasi larutan NaOH dan H2SO4 0,3 M adalah sebagai berikut. Terdapat 3 kali percobaan. Yang ditanyakan adalah konsentrasi larutan NaOH. Kemudian untuk soal nomor 2, untuk menetralkan H2SO4 diperlukan 20 ml NaOH 0,5 M. Yang ditanyakan adalah massa dari H2SO4. Diketahui ARH-nya 1, S itu 32, O itu 16. Ini nanti cara pengerjaannya adalah dengan menggunakan rumus yang mol asam sama dengan mol basa. Jadi yang dicari adalah mol asam. Setelah mol asam dapat, untuk menentukan massa, diingat lagi rumusnya, massa itu adalah gram, dihitungnya dengan rumus mol yang tadi telah didapat ini dikalikan dengan MR. Alhamdulillah, pembahasan materi kita kali ini tentang titrasi asam basa telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jika kalian membutuhkan soal-soal latihan yang lebih banyak, kalian dapat mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.